Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainul Mardia dengan NIM 21129003. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang rangka manusia dan sistem pencernaan. Nah, yang pertama yaitu rangka manusia. Rangka adalah struktur kesatuan besar dalam tubuh manusia yang berfungsi sebagai alat gerak sekaligus penopang tubuh. Kerangka adalah rangkaian tulang dan sendi yang terbentuk menjadi struktur tubuh manusia. Kerangka juga berguna sebagai penopang dan alat utama fungsi gerak tubuh. Sistemnya sendiri mencakup lebih dari 200 tulang rawan, dan ligamen. Rangka manusia itu dikelompokkan menjadi dua jenis berdasarkan lokasinya, yaitu yang pertama, rangka aksial. Rangka aksial merupakan rangka yang letaknya di bagian tengah tubuh, meliputi tulang tengkorak, tulang dada, tulang rusuk atau iga, dan tulang belakang. Rangka aksial ini merupakan fondasi tubuh, di mana mereka membawa dan melindungi bagian tubuh yang lain, seperti organ-organ di dalam tubuh. Yang kedua yaitu rangka apendikular. Rangka apendikular adalah rangka yang membentuk lengan-lengan, tulang-tulang di tangan dan kaki. Selain itu, tulang-tulang yang ada hubungan tangan dan kaki dengan rangka aksial juga termasuk rangka apendikular, misalnya pelvis atau tulang belikat. Rangka apendikular yang membantu kita untuk bergerak. Nah, karena fungsi-fungsinya itu berbeda, bentuk dan ukuran tulang di tubuh manusia itu juga ada bermacam jenisnya. Yang pertama yaitu ada tulang pipa. Disebut juga tulang panjang. Berbentuk seperti pipa, panjang tulangnya lebih besar dari lebarnya. Contohnya adalah tulang tibia atau tulang kering yang ada di kaki. Yang kedua yaitu tulang pendek, berbentuk bulat atau seperti kubus. Secara umum, di tulang pendek ini tidak ada perbedaan yang nyata antara ukuran panjang dan lebarnya. Pergerakannya cenderung bebas. Contohnya, talus di mata kaki atau tulang-tulang di pergelangan tangan seperti tulang karpal dan tulang hameta, seperti pada gambar di samping. Yang ketiga yaitu tulang pipih, merupakan tulang dengan bentuk lempengan-lempengan pipih yang lebar, berfungsi untuk melindungi struktur tubuh yang ada di bawahnya. Contohnya, tulang pinggul, tulang belikat, dan tulang-tulang kranium yang melindungi otak. Seperti pada gambar di samping ada gambar tulang belikat. Yang keempat yaitu tulang tidak beraturan. Sesuai dengan namanya, tulang ini memiliki bentuk yang tidak beraturan dan cenderung kompleks. Tulang tidak beraturan ini biasanya mempunyai fungsi khusus, contohnya tulang pelvis yang melindungi organ yang ada di bawah, tulang rahang untuk makan dan berbicara, dan tulang belakang yang melindungi sumsum tulang belakang. Nah, selanjutnya yaitu fungsi-fungsi rangka manusia. Selain untuk melindungi dan membentuk tubuh, tulang-tulang penyusun rangka manusia ini memiliki berbagai fungsi. Fungsi yang pertama yaitu memberikan bentuk tubuh dan menegakkan tubuh. Rangka memberikan bentuk tubuh serta menegakkan tubuh seseorang. Tinggi dan rendahnya postur tubuh tergantung pada rangka. Susunan tulang-tulang tengkorak dan tulang pada bagian depan memberikan fungsi untuk membentuk tubuh manusia. Yang kedua yaitu tempat pembentukan sumsum kuning. Sumsum kuning adalah tempat untuk menyimpan lemak. Lemak sebagai sumber energi cadangan pada manusia ini terdapat pada rangka manusia. Jadi, secara tak langsung berfungsi sebagai tempat penyimpanan energi pada tubuh. Yang ketiga yaitu menyimpan mineral. Sekitar 62% matriks tulang tersusun dari garam anorganik, terutama kalsium fosfat dan kalsium karbonat. Dan ada sekitar 99% kalsium ada pada rangka tubuh. Rangka tubuh yang terdiri dari tulang-tulang ini sebagai tempat menyimpan kalsium dan fosfor. Kalsium berfungsi sebagai kontraksi otot dan pembekuan darah. Fosfor berfungsi sebagai pembentukan ATP. Yang keempat yaitu sebagai fungsi imunologis. Fungsi rangka ini sebagai tempat menghasilkan sel-sel imunitas atau kekebalan tubuh yang ada dalam sumsum tulang. Dan yang terakhir yaitu sebagai tempat melekatnya otot.
Fungsi rangka manusia ini adalah sebagai tempat melekatnya otot-otot. Rangka dan otot sebagai dua bagian tubuh yang tidak bisa terpisahkan. Rangka dan otot bekerja sama dalam memudahkan manusia bergerak, misalnya menggerakkan tangan, kaki, leher, dan sebagainya. Tanpa adanya otot, rangka tubuh tidak akan dapat bergerak dan tubuh akan kaku. Selanjutnya yaitu sistem pencernaan. Sistem pencernaan atau sistem gastrointestinal terdiri dari organ-organ pencernaan yang dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu organ dalam saluran pencernaan dan organ pencernaan pelengkap. Saluran pencernaan atau disebut juga dengan saluran gastrointestinal adalah saluran yang memanjang dari mulut hingga ke anus. Saluran ini berfungsi untuk mencerna, memecah, dan menyerap zat gizi makanan untuk dikirimkan melalui peredaran darah. Organ-organ saluran pencernaan ini meliputi mulut, esofagus atau kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Sementara itu, organ-organ pencernaan pelengkap adalah seperti mulut, kantung empedu, kelenjar air liur, hati, dan pankreas. Kerja sistem pencernaan manusia ini dikendalikan oleh sistem saraf, peredaran darah, dan beragam hormon. Selain itu, proses pencernaan makanan juga dibantu oleh triliunan bakteri yang bermanfaat di dalam usus yang disebut flora atau mikrobioma. Setiap organ sistem pencernaan membantu menggerakkan makanan dan cairan yang dikonsumsi dalam urutan tertentu. Sepanjang berada dalam saluran pencernaan, semua makanan dan cairan akan diuraikan menjadi bentuk yang sangat kecil. Hasil pencernaan yang berukuran kecil tersebut kemudian diserap dan disalurkan ke seluruh tubuh melalui sistem peredaran darah. Sementara itu, ampas makanan yang tidak lagi mengandung zat gizi akan dikeluarkan dalam bentuk feses. Nah, sistem pencernaan ini sangat penting bagi manusia karena tubuh membutuhkan zat gizi dari makanan serta cairan dari minuman untuk tetap sehat dan berfungsi dengan normal. Zat gizi pun diperlukan untuk pembentukan energi, pertumbuhan, dan perbaikan jaringan. Makanan yang dikonsumsi akan diuraikan menjadi dua macam zat gizi. Ada yang menjadi zat gizi makro atau makronutrien yang dibutuhkan dalam jumlah banyak, serta zat gizi mikro atau mikronutrien yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Zat gizi makro terdiri dari karbohidrat, protein, dan lemak. Karbohidrat memiliki fungsi utama sebagai sumber energi, protein sebagai pembangun jaringan tubuh, sedangkan lemak sebagai cadangan energi dan pelindung organ-organ tubuh. Di sisi lain, zat gizi yang termasuk mikronutrien adalah vitamin dan mineral. Meskipun dibutuhkan dalam jumlah kecil, mikronutrien berperan besar dalam produksi energi, sistem imun, pertumbuhan, keseimbangan cairan, dan yang lainnya lagi. Nah, selanjutnya kita akan membahas di sini urutan pencernaan pada manusia. Berikut ada beberapa organ yang menyusun sistem pencernaan manusia dan fungsinya. Yang pertama yaitu mulut. Proses pencernaan dimulai dari dalam mulut, tempat terjadinya pencernaan mekanik dan kimiawi. Mulut berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus agar mudah dicerna. Di dalamnya terdapat organ-organ pelengkap, yaitu seperti lidah, gigi, dan kelenjar ludah. Gigi memotong makanan menjadi potongan-potongan kecil. Potongan kecil makanan lalu dibasahi oleh air liur sebelum lidah dan otot-otot lain mendorong makanan ke dalam faring dan melanjutkannya ke dalam kerongkongan atau esofagus. Bagian luar lidah terdiri dari papila, yakni tonjolan-tonjolan yang berfungsi mencengkeram makanan dan mengenali rasa. Sementara itu, kelenjar ludah yang terletak di bawah lidah dan dekat rahang bawah menghasilkan air liur ke dalam mulut. Air liur tersebut berperan penting untuk memecah makanan, melembabkannya, dan membuatnya lebih mudah untuk ditelan. Air liur juga memecah karbohidrat dengan salah satu enzim pencernaan terpenting bagi manusia, yaitu enzim ptyalin atau amilase. Gerakan lidah dan mulut mendorong makanan ke belakang tenggorokan. Pada persimpangan antara tenggorokan dan kerongkongan, terdapat katup bernama epiglotis yang mencegah makanan masuk ke dalam sistem pernafasan. Nah, yang kedua yaitu kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan atau esofagus adalah saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung.
Saluran ini merupakan jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju proses pencernaan selanjutnya di dalam lambung. Yang ketiga yaitu lambung. Lambung adalah organ berbentuk huruf J, yang berukuran sekitar 2 kepalan tangan. Lambung terletak di antara esofagus dan usus halus pada perut bagian atas. Lambung memiliki 3 fungsi utama dalam sistem pencernaan manusia. Fungsinya yakni menyimpan makanan dan cairan yang tertelan, mencampur makanan dan cairan pencernaan yang diproduksinya, serta perlahan-lahan mengosongkan isinya ke dalam usus kecil. Yang keempat yaitu usus halus. Usus halus adalah saluran kecil selebar 2,5 cm dengan panjang sekitar 10 meter. Usus halus terdiri dari 3 bagian yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Berikut proses yang terjadi pada usus dalam sistem pencernaan manusia. Yang pertama, proses penguraian makanan menjadi bentuk yang lebih kecil telah selesai dan kelenjar pada dinding usus mengeluarkan enzim memecah pati dan gula. Yang kedua, pankreas mengeluarkan enzim ke dalam usus kecil yang membantu memecah karbohidrat, lemak, dan protein. Hati menghasilkan empedu yang disimpan di kantong empedu. Empedu membantu melarutkan lemak sehingga dapat diserap oleh tubuh. Yang ketiga yaitu usus halus menyerap nutrisi dari proses pencernaan. Dinding bagian dalam dari usus kecil ini ditutupi oleh tonjolan yang disebut villi. Yang kelima yaitu usus besar. Usus besar membentuk huruf U terbalik di sekitar usus halus yang berlipat-lipat. Saluran ini dimulai dari sisi kanan di bawah tubuh dan berakhir di sisi kiri bawah. Panjang usus besar sekitar 5-6 meter dan terdiri dari 3 bagian yaitu sekum, kolon, dan rektum. Fungsi utama dari usus besar yaitu membuang air dan mineral elektrolit dari ampas makanan yang tidak tercerna, lalu membentuk limbah padat yang dapat dikeluarkan. Bakteri dalam usus besar ini membantu memecah bahan yang tidak dapat tercerna. Yang keenam yaitu rektum dan anus. Sisa isi usus besar yang telah menjadi feses kemudian disalurkan ke arah rektum. Rektum adalah bagian akhir dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penampungan feses sementara sebelum dikeluarkan dari tubuh. Saat rektum sudah mulai penuh, otot-otot di sekelilinginya akan terangsang untuk mengeluarkan feses. Inilah yang membuat kita merasa mulas dan ingin membuang air besar. Feses nantinya akan dikeluarkan melalui anus. Anus ini merupakan bagian paling akhir dari saluran pencernaan yang berbataskan langsung dengan lingkungan luar. Fungsi anus tak lain adalah sebagai tempat keluarnya feses. Otot-ototnya bisa berkontraksi di bawah kendali dan untuk mengatur pengeluaran feses. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana sih cara menjaga kesehatan sistem pencernaan. Sistem gastrointestinal harus mampu bekerja dengan baik supaya tubuh dapat berfungsi dengan normal. Tidak hanya itu, sistem pencernaan yang sehat juga akan membantu mempertahankan kesehatan yang sehat secara keseluruhan. Nah, ada beberapa cara untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan. Yang pertama yaitu makan banyak serat. Serat merupakan zat gizi yang wajib dipenuhi setiap hari. Memenuhi kebutuhan serat harian sebanyak 25 gram setiap hari dapat membuat sistem pencernaan bekerja dengan lebih lancar. Asupan serat yang cukup bisa menghindarkan kita dari masalah pencernaan seperti sembelit, wasir, hingga sindrom iritasi usus. Yang kedua yaitu mengkonsumsi probiotik. Probiotik merupakan bakteri baik yang mirip dengan bakteri alami dalam sistem gastrointestinal. Keberadaan probiotik dalam usus dapat membantu tubuh melawan bakteri jahat, meningkatkan penyerapan nutrisi, serta meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga yaitu membatasi konsumsi lemak. Lemak adalah zat gizi yang bermanfaat, tapi proses pencernaan lemak berlangsung lebih lama dibandingkan zat gizi lainnya. Makanan tinggi lemak biasanya juga cepat memberikan rasa kenyang sehingga bisa membuat perut terasa tidak nyaman. Oleh sebab itu, kita harus bisa memilih asupan lemak dan sebaiknya kita membatasi konsumsi lemak di setiap hari.
Nah, yang keempat yaitu minum banyak air. Minum banyak air dapat membantu sistem pencernaan manusia dalam menjalankan fungsinya. Cairan dalam sistem pencernaan dapat membantu memecah lemak dan serat larut air sehingga tubuh dapat mencernanya lebih mudah. Asupan cairan yang cukup ditambah konsumsi serat juga dapat melancarkan buang air besar serta mencegah sembelit. Yang kelima yaitu tidak tidur setelah makan. Tubuh dapat mencerna makanan dengan lancar dalam posisi yang tegak. Berbaring apalagi tidur setelah makan saat tubuh akan membuat masalah pada sistem pencernaan. Yang keenam yaitu aktif bergerak. Kegiatan membuat tubuh aktif bergerak dapat membantu fungsi lambung, usus halus, dan usus besar. Inilah mengapa sistem pencernaan orang yang rutin berolahraga biasanya lancar dibandingkan orang yang lebih sering duduk. Yang ketujuh yaitu mengelola stres dengan baik. Hormon stres sangat mempengaruhi fungsi tubuh, tidak terkecuali sistem gastrointestinal. Sebaiknya kita sebagai dalam kehidupan kita sehari-hari menghindari stres, karena jika kita tidak bisa mengolah stres dengan baik, sehingga akan berdampak terhadap pencernaan kita yang tidak lancar. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.